Hyun Sok panik. Ia malah ketakutan sendiri. Ya gimana nggak takut, Bobo kabur entah kemana. Ia khawatir jika Bobo sembarangan memakan goblin, itu bisa gawat jadinya. Goblin-goblin itu pasukan komandan Hemis, gawat kalau mereka punah. Rachel melihat sesuatu di lorong, seperti itu Bobo. Tapi kenapa Bobo banyak menciprat cairan merah? Kenapa itu si Bobo? Dan benar itu si Bobo. Ia berlari menuju Choi Hyun. Ia berlari kegirangan. Hyun Seok yang melihat Bobo jadi senang, ia menemukan binatang imutnya kembali. Ia senang sekali melihat Bobo tidak melakukan hal yang berbahaya. Tapi ternyata salah. Bobo penuh cairan merah di mulutnya. Ia pasti habis makan cemilan goblin. Waduh gawat, malahan beneran dimakan. Apa goblin kecil tadi yang jadi cemilan Bobo? Choi Hyun Seok langsung gemetaran. Ia tidak bisa mengomentari tindakan Bobo. Ia adalah peliharaan komandan Hemis yang ganas. Ia tidak bisa komplain. Tapi ternyata ada banyak goblin yang berteriak. Mereka marah dan sedang mencari makhluk yang memakan Kapten Regris. Dia adalah Kapten Playton pasukan goblin. Ia kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat memilukan. Dan terlihat banyak goblin marah yang berlarian. Mereka tidak terima kaptennya dipindah alam kan? Si penyebab pindah alam harus pindah alam juga, jangan dikasih ampun. Rachel dan Hyun Seok langsung berlari menghindari para goblin yang marah. Choi Hyun membawa Bobo di sampingnya. Ia tidak mau Bobo terluka, jadinya ia membawanya kabur. Tapi jalannya buntu. Hyun Seok tidak bisa kabur kemana-mana. Ia terjebak di lorong yang buntu. Hei manusia, kau telah menghilangkan nyawa komandan kami. Kau harus menyusul komandan kami ke alam baka. Jangan kabur lagi manusia. Kau harus menerima akibat dari perbuatanmu. Sebagai ganti dari komandan Deris yang kau ambil nyawanya, sekarang gantilah dengan tubuhmu. Kami membutuhkannya untuk mengisi perut kami. Jadi, ikhlaskan saja tubuhmu menjadi bahan baku rendang yang kami makan. Mendengar itu Choi Hyun marah sekali. Ia tidak mau menjadi bahan baku rendang. Ia sudah bosan kabur terus, ia harus melawan. Hei goblin-goblin bodoh. Kalian pikir kalian siapa, ha? Berani-beraninya kalian mengancamku, sang penjaga peliharaan komandan Hemis, serigala ganas Bobo. Apa kalian bosan hidup, ha? Ucap Hyun Seok sambil menunjukkan jarinya di hadapan puluhan goblin yang mau menyerang Choi Hyun Seok. Hyun Seok langsung memperlihatkan Bobo yang sedang istirahat. Ia habis makan goblin redis, jadinya sekarang dia sedang mode istirahat. Para goblin langsung menyadari keberadaan Bobo. Mereka jadi paham kenapa Kapten Redis kehilangan nyawanya. Waduh, gawat. Mereka salah langkah. Kalau kalian berani melawanku, cepat ke sini goblin bodoh. Lawan aku sekarang juga. Akan aku jadikan kalian semua cemilannya Bobo. Majulah sekarang. Bobo bersiaplah untuk lapar kembali. Cemilanmu berdatangan. Ucap Hyun Seok marah-marah. Waduh, gawat. Para goblin langsung diam. Mereka tidak berani berjalan 1 senti pun. Mereka diam membisu. Seolah kakinya ketempelan lem tikus. Hei manusia, apakah itu benar Bobo? Apakah itu serigala peliharaan komandan Hemis? Kau malah tidak mengenalinya? Aku heran, berapa lama goblin hidup sehingga mereka tidak mengenali atasan mereka sendiri. Bobo, ada cemilan bagus untukmu. Kali ini dia agak gemuk, Bobo. Dia pasti memiliki rasa yang enak, Bobo. Wah, Bobo sudah mood mengganas. Ia mengeram untuk melakukan santapan maut. Dan ini dia, santapan maut. Bobo membuka lebar-lebar mulutnya. Dan ia bersiap untuk memakan cemilannya yang enak banget. Dan akhirnya, cemilan pun disantap. Bobo sangat puas dengan cemilannya kali ini. Choi Hyun cuma tertawa melihat goblin yang melawannya telah menjadi cemilan bagi Bobo. Mantap, itu pasti enak bagi Bobo. Akibat tontonan itu, para goblin langsung memberi hormat kepada Choi Hyun Seok. Ia langsung dikenal sebagai penjinak Bobo siang serigala ganas. Notifikasi pun bermunculan. Itu notifikasi memberitahu Choi Hyun kalau karisma di status panelnya meningkat. Choi Hyun berhasil meningkatkan atribut karisma miliknya. Wois, mantap bener ini karisma, meningkat tajam. Karena kehebatannya, Choi Hyun Seok menghadiahkan Bobo tulang besar yang Hyun Seok beli dari Hero Store. Dan untuk para goblin, mereka disuruh memanggil nama. Choi Hyun dengan sebutan Senpai. Senpai Choi Hyun Seok. Siap! Gerak! Senpai Nim, hormat kami para goblin. Ucap semua goblin serentak. Dan ternyata, semua itu dilihat oleh Komandan Hemis. Ia melihat perbuatan Choi Hyun mengatasi masalahnya dengan para goblin. Komandan Hemis menyukainya, ia langsung memuji kehebatan Choi Hyun dalam mengatasi masalahnya. Kau jadi semakin menarik, aku jadi suka denganmu. Choi Hyun Sok, temui aku di kantorku.
Kemudian ke lokasi kantor Komandan Hemis. Komandan Hemis tertawa melihat si Hyun Seok. Ia sangat menyukai Choi Hyun. Jarang sekali ia melihat ada makhluk yang mengatasi masalah dengan negosiasi. Biasanya para demon mengatasi masalah dengan adu tumbuk, menunjukkan siapa yang terkuat. Ini malah adu mulut. Komandan Hemis tertawa terbahak-bahak. Maafkan aku, Komandan, aku telah berbuat kekacauan. Maafkan aku, Komandan. Ucap Hyun Seok sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak sengaja menyebabkan masalah dengan para pasukan Goblin, dan sekarang 2 Kapten Goblin telah menjadi santapan bobo. Aku merasa bersalah atas itu, Komandan. Tolong maafkan aku. Tenanglah, manusia. Para demon memang selalu menjadikan dirinya yang terkuat. Jika mereka kalah, itu artinya dia lemah dan siap menjadi santapan yang kuat. Itulah cara kerja kehidupan para demon di sini. Kau kalah, kau kehilangan nyawamu. Choi Hyun merasa dirinya didukung oleh Komandan Hemis. Ia telah mendapat dukungan dari Komandan Hemis. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan Komandan Hemis. Apa dukungannya perlu dibayar oleh Choi Hyun Seok? Aku selalu kehilangan pasukan kuat karena masalah kekuatan demon. Mereka selalu bertarung dan kehilangan nyawanya karena kalah melawan yang kuat. Itu masalah bagiku yang sedang memerangi kerajaan manusia. Aku masih butuh demon kuat untuk tetap hidup dan memerangi kerajaan manusia. Aku melihat kemampuanmu bisa mengatasi itu, Choi Hyun Seok. Aku rasa masalah itu bisa diatasi dengan kemampuanmu saat ini. Tapi kau sangat lemah, aku ragu kau bisa bertahan. Oleh karena itu, Choi Hyun Seok, aku akan menjadikanmu kapten eksekutif. Itu posisi yang sama dengan Goblin jarak. Apa kau mau menjadi kapten eksekutif? Waduh, gawat. Kapten eksekutif itu jabatan yang sangat berbahaya. Ia tidak mau melakukannya. Tapi kalau menolak, Komandan Hemis pasti akan memakannya. Ia tidak mau itu. Aku akan memberikanmu waktu 1 bulan untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 1 bulan ini, kau tetap menjadi penjaga peliharaanku. Sepertinya Bobo sangat menyukaimu. Bukan depan kau akan aku uji dengan bertarung melawan lawan yang sepadan. Kau akan menjadi kapten eksekutif jika kau memenangkan pertarungan itu. Jika kau memenangkan pertarungan bulan depan, makan bulan depannya lagi, kau akan melawan demon yang lebih kuat. Jika kau memenangkannya kembali, maka posisimu adalah kapten batalion. Itu posisi yang sama dengan Raid Rune. Maaf, lancang Komandan Hemis, aku mau bertanya. Bagaimana jika aku kalah dalam pertarungan itu? Ya kau jadi santapan bobo lah. Itu posisi yang membanggakan loh. Buset, serem amat si Komandan Hemis. Dan akhirnya, Choi Hyun Seok lemas. Ia tertunduk lemas. Bagaimana caranya kuat dalam 1 bulan? Skill saja ampas semua. Kekuatan saja sama seperti manusia lainnya. Cuma stamina doang yang tinggi. Yang lainnya ampas. Dewi Rachel pun menyemangati Choi Hyun. Kau itu pahlawan, kenapa pesimis seperti itu? Pahlawan itu memiliki keistimewaannya sendiri. Jadi, jangan putus asa. Pokoknya kau harus menang, Choi Hyun Seok. Jika kau kalah dan menjadi pengganjal perut bobo, kau akan aku musnahkan jiwanya. Kau itu Dewi pembantuku di sini. Jadi bantu aku. Jangan menekankanku seperti itu. Emangnya kau bosku? Kemudian Choi Hyun Seok berjalan menuju dapur. Ia telah sampai ke dapur. Ia mau mencari makan untuk serigala bobo. Choi Hyun pun memasuki wilayah dapur. Ia langsung masuk dan berkata, ingin menemui kepala koki di dapur ini. Dan ini dia kepala kokinya, seorang demon orc merah. Ia adalah demon dengan kekuatan middle, namanya Kulkan. Choi Hyun menyapa kepala koli Kulkan. Ia cuma mau bertanya, apa ada daging yang bisa ia bawa untuk dikasih sama serigala bobo? Ya tentu saja tidak ada. Kau ini gimana sih bro, mana ada makanan untuk bobo? Kita di sini semuanya saling memakan cemilan. Jika kau kuat, jadikan lawanmu cemilan, maka perutmu akan terisi. Mendengar itu, Choi Hyun shock berat. Ia merasa pasukan demon di sini sangat tidak bisa diajak kerja sama. Benar kata Komandan Jenis. Dia selalu kehilangan pasukan terkuatnya setiap hari. Bagaimana tidak kehilangan? Orang makanan mereka adalah lawan terkuat mereka yang kalah duel. Hei manusia Choi, kau harus mencari makananmu sendiri. Komandan Hemis sudah memberitahuku untuk tidak membantumu. Kau harus mengusahakan semuanya sendiri. Bos Kulkan, apa ada cara lain untuk mendapatkan makanan? Rasanya tidak etis menjadikan lawan sebagai cemilan. Kau lihat saja sendiri para goblin itu. Mereka semua mencari makanannya sendiri. Mereka berburu dengan duel. Di sini tidak ada aturan yang mengharuskanmu memakan lawanmu. Kau bisa makan sesuai keinginanmu. Seperti para goblin yang memakan siapapun yang lemah. Walah benar-benar pada nggak punya otak.
Mana ada sesama goblin jadi kudapan satu sama lain. Ini mah jatuhnya para pasukan demon berangsur-angsur habis namanya. Choi Hyun jadi mengerti perasaan Komandan Hemis yang kehilangan pasukan terbaiknya setiap hari. Kulkan mengatakan kalau manusia Choi tidak boleh meminta makanan kepada siapapun. Manusia Choi harus mendapatkannya sendiri. Jadi, apa kau mau duel denganku untuk mendapatkan makananmu? Buset, malahan disuruh duel. Ampun dah!